Bang, ini datang dukung mahasiswa atau? Sebetulnya saya dukung adalah semangat menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau amandemen agar 3 periode, itu yang saya tolak. Kalau yang 3 periode sama penundaan pemilu juga termasuk? Dua-duanya lah ya. Dua-duanya, oke. Ya, dua-duanya, dan saya percaya bahwa Pak Jokowi juga sebetulnya tidak setuju dengan itu. Kenapa dia muncul di aksi demo? Dia muncul di aksi demo karena settingan. Ada yang suruh dia datang ke situ. Nah, si pihak yang nyuruh sudah menjamin bahwa keamanan dia terjaga. Si Ade diturunin di lokasi untuk membentuk opini negatif terhadap pendemo, dan nanti akan dibuat konten yang menyudutkan pendemo. Makanya dia datang lengkap dengan kameramennya, lengkap dengan kru-krunya. Namun naas, si Ade Armando tidak pernah tahu bahwa dia sedang diperalat oleh rezim, ya, oleh kelompok elit rezim. Rezim ini sudah muak kepada Ade Armando. Kalau di penjara, takut rahasia kebiadaban rezim dibuka sama Armando. Bagaimana cara supaya Ade Armando hilang jejaknya? Maka disuruhlah hadir ke lokasi demo dengan iming-iming dijaga keselamatannya. Namun sayang, aparat sengaja membiarkan massa supaya bisa mengeroyok si Ade Armando. Kenapa dibiarkan massa menyerang si penghina ulama dan si yang menghina suku Minang ini? Target rezim satu. Masih berlanjut soal Ade Armando ya, karena memang hari ini tidak ada yang lebih penting dibahas kecuali Ade ya. Dan Ade itu juga nyerempet-nyerempet. Memang ada banyak suara yang menyebut kalau bisa Ade jangan diviralkan lagi, jangan di-share lagi, jangan dibahas lagi. Itu bisa menggeser isu, bisa mengurangi nilai perjuangan utamanya, gitu kan? Oke, nggak apa-apa, semua pendapat kita hargai. Nah, jadi untuk melengkapi saja, kan semakin hari kan semakin terkuak, mengalir seperti bola liar, kemudian opini berkembang. Nah, ini kan perlu juga kita lurus-luruskan gitulah ya. Jadi sekarang muncul opini ternyata itu settingan. Ya, ini kan hanya opini ya, ini hanya konten. Nanti Anda tinggal menganalisa gitu ya, dengan semampu kecerdasan dan makom Anda lah ya. Ini settingan ya, ada yang bilang settingan. Ya wajar lah, dulu Bapak Novel Baswedan ya yang disiram air keras sampai kehilangan biji mata satu, itu ada kader PDIP yang cewek, yang perempuan itu bisa mengatakan itu settingan. Padahal sudah hilang biji mata itu masih dibilang settingan. Memang udah zamannya zaman seperti ini, nggak aneh. Jadi itu yang mukul temannya sendiri ya, poin pertama ya. Itu ada muncul meme-meme itu sepatunya kembar gitu kan. Terus kemudian ada lagi opini kedua, memang sengaja disusupkan ya untuk kan memang niatnya untuk bangun konten ke sana kan, bangun konten, bawa kamera sudah, bawa kameramen, bawa penulisnya, bawa krunya lah ya, bawa adminnya, memang untuk membikin konten ya, mencari celah-celah framing-framing yang mungkin bisa dibangun secara negatif gitu. Kemudian ada opini lagi yang sengaja memang dikorbankan, dan banyak lagi opini-opini. Terus tujuannya memang untuk apa ya? Tujuannya untuk membuat bias ya citra daripada perjuangan adik-adik mahasiswa itu. Oke, tapi gini teman-teman, saya tak bloko suto pakai cara berpikir saya, nggak usah bertele-tele. Apapun opini orang, apapun opini netizen, apapun pendapat buzzer ya, atau pendapat macam-macamnya, untuk apapun, bagi saya itu tetap keadilan Allah sedang dipertunjukkan, keadilan Allah sedang dipertontonkan, keadilan Allah sedang diturunkan. Itu intinya. Jadi mau itu sinetron kayak, mau itu settingan kayak, yang jelas di analisa saya, di pengamatan saya,
itu sepertinya ada satu adegan yang terjadi di luar skenario. di luar dugaan gitu ya, bahkan di luar skrip ya, di luar arahan sutradara mungkin ya, apapun yang jelas itu ada adegan yang langsung disetting oleh Allah, ada adegan yang langsung disutradarai oleh Allah. Oke, jadi gini teman-teman ya, saya tidak benci personalnya ya, tidak boleh benci sesama manusia itu ya, tapi saya benci, marah itu ya, sinis itu dengan karakternya selama ini, dengan apa ya, sudah dengan karakternya ya, dengan karakter buzzernya. Nanti saya tampilkan dua videonya Adi Armando, nanti saya tampilkan. Anda mungkin sudah nonton, bagi Anda yang belum nonton, nanti Anda tonton. Ada dua video. Dari video ini saja, dua ini saja, itu sudah nggak setimpal apa yang kemarin dialami di demo kemarin itu. Nanti admin tolong carikan yang berupa screenshot cuitan dia itu. Saya punya dua video, saya tampilkan nanti. Analisa sendiri. Hidup itu masih untung dia. Ya, ada lagi yang opini yang sudah cair 100 miliar. Begitu nyampe rumah sakit langsung dibezuk sama cukong-cukongnya ya kan, dan lain sebagainya. Nah, tapi anehnya sebelum saya baca materi ya, aneh ya itulah ya, ini tingkat keprihatinan saya ya, bahwa satu Adi Armando dihajar, dihakimi massa dan masih hidup. Itu buzzer, jongos, penjilat, munafik dan jajaran rezimnya teriak lantang, tangkap pelakunya, usut pelakunya, anarkis, radikal, bla 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 bla, berteriak lantang. Satu Adi Armando. Sementara 6 anak manusia mati dengan luka bakar, luka jahitan, luka tembus peluru. 6 anak manusia, dan meninggalkan kontroversial yang begitu dahsyat, internasional dan internasional. Nggak ada rezim ngomong, nggak ada buzzer ngoceh ya. Bahkan kurang dahsyat bagaimana 700 kurang lebih petugas KPPS mati misterius. Adem ayem buzzernya, jongosnya, rezimnya. Satu Adi Armando dihakimi massa seperti itu, semuanya teriak lantang. Nah ini loh saudaraku yang saya maksud. Inilah akumulasi ketidakadilan yang dialami oleh rakyat, yang dipertontonkan oleh kekuasaan yang begitu zalim dan otoriter ini. Adi Armando itu saudaraku sudah sering dilaporkan. Bahkan tahun 2015 itu kalau saya tidak salah, 2015 itu dia sudah jadi tersangka. Kenapa dek? Dimatikan ya, coba dimatikan aja coba. Mudah-mudahan tidak noise ya, ini suara AC-nya keras dari tadi ini. Makanya mic-nya gak tak geser ke sini, karena kalau ke sini ada suara AC nih, jadi tak geser ke sini mic-nya biar agak kehalang. Adi Armando itu 2015 itu sudah jadi tersangka, walaupun akhirnya keluar SP3 ya, intinya surat pemberhentian perkara, tetapi SP3 itu digugat gitu kan, dan 2017 kembali jadi tersangka. Artinya Adi Armando itu sudah jadi tersangka, Denny Siregar itu sudah jadi tersangka, tapi sampai sekarang tidak tersentuh, bias. Nah, bagaimana dengan Habib Rizik, bagaimana dengan Habib Bahar, bagaimana dengan Gus Nur? Betapa cepatnya sidang sana, sidang sini, tangkap sana, tangkap sini. Coba bagaimana dengan oposisi yang lain, Pak Jumhur, Pak Saganda Nenggolan, Profesor Tamim Pardede, Ahmad Dhani, dan banyak lagi oposisi. Begitu cepatnya polisi itu main tangkap. Inilah yang akhirnya ada akumulasi jengah,
akumulasi kemarahan ya dari rakyat